Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan yaitu: pertama, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi serta harga merupakan keadaan ekonomi keluarga relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Harga pangan yang tinggi menyebabkan berkurangnya daya beli, yang berarti pendapatan real berkurang. Keadaan ini mengakibatkan konsumsi pangan akan berkurang. Yang kedua, faktor sosio-budaya dan religi. Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsinya. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor fisik ini terdiri dari lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Potensi pertanian dan perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah satu produk pertanian tropika Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis yang berbeda. Di bidang tanaman pangan di Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai jenis varietas lainnya. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi GNP Indonesia berdasarkan data BPS 2012. Fakta-fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian dan perkebunan juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Dengan daratan yang cukup luas, yang tersusun rapi oleh ribuan pulau yang ada, seolah menetapkan bahwa negara kita adalah negara agraris. Memang tak dapat dipungkiri, namun hal tersebutlah yang menjadi sumber mata pencarian dari sekitar 60% rakyatnya, yang kemudian menjadi salah satu sektor real yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara. Suburnya tanah dan mendukungnya alam Indonesia
Rakyat Indonesia bisa menanam apa saja dan akan tumbuh. Sehingga bukan hanya pertanian, tetapi sektor perkebunan juga bisa ikut dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Potensi sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lainnya. Potensi sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Berbagai upaya dan cara dilakukan masyarakat dan negara untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam merupakan modal utama bagi suatu negara untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki luas laut mencapai ribuan kilometer dengan potensi sumber daya alam yang besar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa luas wilayah perairan Indonesia itu mencapai 2/3 dari luas keseluruhan negara Indonesia. Maka secara logika, sumber daya alam Indonesia itu sangatlah besar. Di Indonesia, sebenarnya pemanfaatan sumber daya alam di daratan sudah hampir mencapai 80%, mungkin lebih. Tetapi ternyata untuk sumber daya perairan Indonesia masih belum optimal pemanfaatannya, yaitu sekitar 30% saja. Hal ini dibuktikan bahwa dunia perikanan Indonesia masih besar potensinya untuk dikembangkan, bahkan Indonesia sendiri bisa menjadi negara maju dengan dunia perikanan ini. Jika kita teliti, kita bisa melihat negara-negara maju seperti contohnya Jepang. Mengapa bisa Jepang menjadi negara maju? Selain dari teknologi mereka yang sudah sangat maju, alasan lainnya mereka mempunyai banyak industri-industri perikanan seperti pengolahan perikanan, budidaya perikanan, teknologi penangkapan yang jauh lebih modern daripada Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia semakin tertinggal bahkan terpuruk dari negara-negara lain. Jika ditelusuri, luas perairan negara Jepang lebih kecil dari Indonesia, tapi mereka bisa menjadi negara yang maju. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak bisa? Padahal jelas negara kita lebih kaya akan sumber daya alamnya. Pertanyaan itulah yang harus kita pikirkan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas perikanan di negara ini? Di negara Indonesia, ada beberapa cara dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang pertama, perikanan tangkap. Yang kedua, budidaya perikanan. Yang ketiga, teknologi atau industri perikanan. Perikanan ini ada dua jenis. Ada perikanan di darat dan ada perikanan di laut. Sumber daya perikanan menghasilkan produk-produk perikanan yang menjadi tujuan atau berguna untuk yang pertama, memenuhi nutrisi pangan, yang kedua sebagai penambah dari sumber pendapatan, yang ketiga untuk memenuhi pasokan bahan-bahan industri, yang keempat sebagai sumber devisa negara, yang kelima sebagai rekreasi atau hiburan.